Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SOSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan kembali updatekan untuk analisa SOSD hari ini ya, yang dimana kalau kita lihat di sini kemarin harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, di mana dia sampai di 5.419 ya, yang kemudian terjadi penurunan. Dan saat ini kalau kita lihat secara pergerakannya ya, ini dalam area correction ya, area correction, namun sementara kalau kita lihat secara struktur ya, secara strukturnya dia masih bullish, secara struktur dia masih bullish ya, masih memiliki dominan untuk terjadi kenaikan. Namun eh, kalaupun dia terjadi penurunan ya, ini masih koreksi sehat lah ya yang akan terjadi. Dan kalau kita coba buat Fibonacci retracement-nya, ini masih memungkinkan ya, nanti akan mencapai area ini. Di sini ya, kemungkinan besar akan menjadi entry ideal ya untuk kita ambil di kisaran harga 5239 sampai 5222 ya. Itu kemungkinan besar akan menjadi entry yang cukup bagus ya, atau low risk lah, karena ini merupakan area RBS juga ya, yang dimana ini adalah resisten sebelumnya yang sudah di break dengan kenaikan cukup tajam. Walaupun dia terjadi penurunan untuk sementara ya, terjadi penurunan untuk sementara ke area ini ya, area ini bisa jadi entry yang paling ideal ya untuk mendapatkan probabilitas yang tinggi. Dan untuk sementara entry yang bisa kita ambil ya, kita bisa ambil di area ini. Tapi kalau kita coba untuk tarik Fibonacci retracement, ini menggunakan Fibonacci settingan yang sudah saya buat ya. Ini mendekati ya, di area ini kita bisa melakukan entry ya. Ini untuk zona kedua, ini zona ketiga, jadi saya ambil tengah-tengahnya saja karena dia juga bertepatan dengan exponential moving average ya, yang dimana EMA ini saya sudah setting juga. Ini EMA 61 dan 78 ya. Jadi untuk EMA 61-nya ada di sini, dan ini EMA 78. Jadi dia bertepatan juga ya. Jadi angka exponential moving average ini saya ambil dari Fibonacci retracement juga ya. Jadi angka Fibonacci yang saya jadikan sebagai garis exponential moving average. Jadi untuk area ini masih probabilitas juga untuk kita ambil, menjadikan sebagai zona buy di 5301 dan 5286 ya. Jadi kalau semisal nanti apabila harga memang jatuh dulu ke area ini dan kemudian ada penolakan atau rejection kuat, dia muncul candle bullish satu candle bullish di sini yang kuat ya, yang kemudian koreksi sedikit, langsung ada kemungkinan konfirmasi berikutnya kita harus mencari candle bullish lagi ya. Jadi ada dua candle bullish yang harus kita pantau nanti di area ini untuk dijadikan sebagai konfirmasi bahwa akan terjadi kenaikan lanjutan. Dan dimana kalau semisal dia akan terjadi kenaikan ya, kemungkinan besar akan retest lagi ke area resisten yang sudah terbentuk ya di 5419. Dan kalaupun di break nanti ya, target saya untuk kenaikannya beberapa hari ke depan ya, apabila dia break 5419 ya, targetnya di 5450 sampai 5457. Ini kemungkinan akan menjadi targetnya juga, dan kemudian koreksi lalu naik lagi. Kalau untuk target tertinggi untuk minggu ini ya, di 5508 sampai 5519 ya. Bukan untuk hari ini ya, tapi untuk minggu ini, apabila memang gold masih terus terjadi kenaikan yang dengan adanya efek perang yang terjadi saat ini ya, dengan isu-isu geopolitik juga yang terjadi. Jadi tetap hati-hati saja untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk sementara apabila ini tidak terjadi koreksi penurunan, dia hanya ngestak di kisaran 5345 sampai 5322, kemungkinan dia akan naik ke sini lalu akan mencoba sideways lagi, sideways di kisaran area ini atau di area-area sini ya, dia akan terjadi sideways untuk sementara. Jadi tetap menunggu dulu seperti apa nanti pergerakan yang akan terbentuk. Namun untuk sementara sisi pandangan saya seperti itu. Jadi silakan dipantau saja untuk kedepannya seperti apa.
Di sini saya akan cek dulu untuk data news hari ini. Untuk hari ini tidak ada news yang cukup high impact ya. Jadi harap hati-hati saja kejutan market hari ini karena data news high impact nggak ada hari ini. Nanti tanggal 4 baru ada lagi itu news ADP ya besok sama news PMI. Jadi tetap hati-hati saja untuk hari ini ya, jangan sampai terkecoh dengan pergerakan-pergerakan manipulatif ataupun high volatil ya. Jadi tetap waspada untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk sementara seperti itu dulu untuk pandangan analisis saya. Jadi untuk kenaikan, jika dia ingin melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi, dia harus break 5.419. Kalau dia ingin melakukan penurunan dulu untuk koreksi ke area resisten yang sudah dia break sebelumnya, dia harus break di bawah dari close candle di bawah dari 5286 ya. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi analisa yang saya buatkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.